Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tashara Rahab, NIM 2521140 dari lokal PTIK 6D. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, WLAN, dan jenis keamanan WLAN. Jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Pada sama seperti zaman ini, yaitu di era ini, era teknologi, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti radio, perangkat seluler, dan lain-lain. Banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel hanya terbatas pada WiFi saja. Sebenarnya, jaringan itu sangat luas pengertiannya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data atau mengirim data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel ini, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router atau dari perangkat tersebut. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Jadi dalam jaringan nirkabel ini terdapat jenis-jenis. Terdapat 4 jenis, diantaranya yang pertama yaitu jaringan nirkabel WLAN. Yang kedua jaringan nirkabel WMAN. Yang ketiga jaringan nirkabel W1, dan yang keempat jaringan nirkabel WPAN. Baiklah, yang kita akan bahas tentang jenis jaringan nirkabel yang pertama, yaitu jaringan nirkabel WLAN, atau kepanjangannya yaitu Wireless Local Area Network. Mungkin jenis ini bisa menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN ini dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolahan, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Jenis yang kedua ialah WMAN, atau Wireless Metropolitan Area Network. Jenis ini dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan atau kota. Contohnya adalah misal di gedung laboratorium UIN SMDD dengan gedung Maroko. Atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Maksudnya jaringan ini bisa dijangkau satu kota atau satu kabupaten, tidak dalam skala lingkungan kecil. Jenis yang ketiga ialah jenis WMAN, atau Wireless Wide Area Network. Digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Contoh yang menggunakan jaringan ini dan jangkauannya sangat luas hingga satu negara, karena jenis jaringan ini sudah menggunakan sistem satelit. Contohnya adalah 2G, 3G, 5G, dan yang paling terbaru ialah 5G. Jenis yang
terakhir yaitu WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network, adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau oleh WPAN adalah 10 meter. Contoh jaringan ini ialah Bluetooth yang tersemat pada smartphone, laptop, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, manfaat dari jaringan nirkabel ini sangat banyak. Yang pertama ialah praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel. Yang kedua, konfigurasi yang mudah. Yang ketiga, perluasan lebih mudah. Yang keempat, keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam hal keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi oleh perlindungan keamanan yang kuat. Seperti contohnya kita ingin masuk ke dalam WiFi, kita harus memasukkan password terlebih dahulu, tidak langsung tersambung. Manfaat yang selanjutnya ialah meningkatkan produktivitas. Apabila suatu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama, dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Kelebihan dari jaringan nirkabel ini, yang pertama, lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan yang mahal. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan jaringan kabel, ketika ada masalah, kita harus membutuhkan membeli banyak panjang kabel, dan itu termasuk mahal. Kelebihan selanjutnya adalah biaya maintenance lebih terjangkau, sama seperti kelebihan sebelumnya. Kelebihan dapat menjangkau daerah terpencil. Sini karena jaringan nirkabel ini tidak memakai kabel seperti jaringan dari satelit, jadi daerah-daerah terpencil yang ada di pedalaman atau di perkebunan bisa mengakses jaringan tersebut. Kelebihan selanjutnya tidak membutuhkan tempat yang luas. Maksudnya di sini kayak router atau kantornya gitu kan. Kelebihan yang terakhir ialah kecepatan transfer yang stabil meski tak menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini juga bisa mentransfer data dengan stabil, sama seperti jaringan yang berkabel. Dari kelebihan dari jaringan nirkabel ini, kekurangannya juga tidak terlepas dari kekurangan. Yang misalnya kekurangannya yang pertama yaitu biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Contohnya di sini sekarang kita sudah menggunakan PUBG kan. PUBG 4G. Di sini kita ingin mengembangkan jaringan tersebut ke dalam jaringan 5G. Kita akan mengeluarkan biaya yang mahal. Walaupun itu mudah dilakukan karena mungkin hanya menambah software atau perangkat lain, perangkat tertentu. Kekurangan yang kedua ialah cuaca sangat berpengaruh pada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir, jaringan akan mengalami gangguan. Kekurangan ini sering kita rasakan, Pak. Seperti saat ini ketika ada hujan atau bencana alam lainnya, jadi jaringan nirkabel ini terganggu, tidak stabil. Kekurangan selanjutnya yaitu keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel.
Setelah kita mengetahui apa itu jaringan nirkabel, sekarang kita akan menjelaskan perangkat keras dari jaringan nirkabel. Perangkat keras dari jaringan nirkabel ini adalah komponen yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan jaringan nirkabel. Ada beberapa perangkat yang biasa digunakan dalam membangun jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel melalui teknologi Wi-Fi. Access point bertindak sebagai hub pusat yang memancarkan sinyal nirkabel ke perangkat lain untuk menghubungkannya ke jaringan lokal atau LAN. Access point ini ialah seperti jaringan kabel kita masukkan ke dalam access point, dan access point ini memancarkan sinar elektromagnetik seperti Wi-Fi, memancarkan jaringan nirkabel. Ya, perangkat yang kedua ialah router nirkabel. Router nirkabel ini perangkat yang menggabungkan fungsi router dan access point. Router ini tidak hanya mengelola lalu lintas data antar jaringan, tetapi juga menyediakan akses jaringan nirkabel ke jaringan lokal dan internet. Biasanya digunakan di rumah atau kantor kecil. Perangkat yang ketiga ialah modem nirkabel. Modem nirkabel perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau ISP menggunakan sinyal nirkabel seperti teknologi 4G dan 5G. Modem ini menggunakan akses internet tanpa kabel melalui jaringan seluler. Modem ini bentuknya seperti flash disk. Dia dicolok ke perangkat kita dan dia langsung terhubung ke ISP. ISP ini adalah penyedia layanan internet seperti IndiHome dan lain sebagainya. Perangkat selanjutnya ialah Wireless Network Interface card atau NIC. NIC nirkabel adalah kartu yang dipasang di dalam komputer untuk menghubungkan mereka ke jaringan nirkabel. NIC ini biasanya terintegrasi dalam perangkat modern, tetapi juga tersedia dalam bentuk USB atau VCI untuk perangkat yang lebih tua. NIC ini sekarang sudah langsung tertanam ke dalam kalau perangkat-perangkat terbaru ini sudah tertanam langsung di dalam motherboard. Mungkin kalau perangkat-perangkat zaman dulu dia masih ada kayak kartu seukuran kartu as gitu. Perangkat selanjutnya ialah repeater nirkabel. Repeater nirkabel perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan nirkabel. Repeater menerima sinyal dari access point dan router dan memancarkan kembali sinar tersebut untuk mencakup area yang lebih luas. Contohnya, mungkin di rumah kita ada dua lantai dan access point kita berada di lantai 1. Sedangkan jaringan di lantai 2 tidak sampai. Jadi kita memakai repeater ini untuk menyambung jaringan dari access point yang di lantai 1 ke lantai 2 untuk dapat mengakses jaringan. Perangkat selanjutnya ialah wireless bridge. Adalah perangkat yang menggabungkan dua jaringan kabel melalui koneksi nirkabel. Perangkat ini berguna untuk menghubungkan dua bangunan atau lokasi yang terpisah tanpa harus menarik kabel panjang. Selanjutnya ialah wireless antenna.
Antena nirkabel adalah komponen yang digunakan untuk memperkuat atau mengarahkan sinyal nirkabel. Ada beberapa jenis antena, termasuk omnidireksional memancarkan ke segala arah, dan direksional yaitu memancarkan ke arah tertentu atau hanya satu arah. Penggunaan antena yang tepat dapat meningkatkan jangkauan dan kinerja jaringan. Selanjutnya ialah kita akan bahas tentang konsep umum WPAN. Seperti sebelumnya kita sudah mengetahui jenis jaringan dari WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network, atau yang sering disebut juga dengan jaringan area pribadi, yaitu suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi, seperti pada komputer, ponsel, telepon, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Ada beberapa kelebihan dari memakai jenis jaringan WPAN ini. Antara lain yang pertama yaitu konsumsi daya rendah. Yang kedua, mobilitas yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada, selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN tersebut. Kelebihan yang selanjutnya yaitu kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Kelebihan selanjutnya yaitu fleksibel. Teknologi WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Selanjutnya yaitu biaya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN lebih mahal dari PAN, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. Kelebihan selanjutnya yaitu skala label. WPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Jadi WPAN ini bisa kita gunakan berbagai topologi jaringan untuk membangun sebuah jaringan WPAN. Dan kekurangan dari WPAN tersebut seperti jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih dari 100 meter. Tidak sampai 1 kilo. Kekurangan selanjutnya yaitu data rate rendah. IEEE adalah organisasi yang mengatur tentang teknologi WPAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN merupakan suatu jaringan yang berjenis nirkabel. Batas jangkauannya terbatas di area lebih kecil. Biasanya jaringan yang satu ini bisa kita temukan dengan mudah di beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, hotel, tempat wisata, pelabuhan, dan sebagainya. Jenis jaringan nirkabel WLAN ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, bisa memancarkan gelombang pada radius tertentu
jika dilukiskan gelombang tersebut akan membentuk seperti bola, sehingga perangkat yang berada di dalam area tersebut bisa menggunakan dengan bebas. Apalagi biaya pemasangannya juga lebih murah dibandingkan yang memakai kabel. Meski pemakaian jaringan WLAN lebih rentan terjadi gangguan dibandingkan yang memakai kabel, akibatnya kecepatan bandwidth menjadi tidak stabil. Meskipun penggunaan jaringan nirkabel semakin marak, tetapi tetap saja menggunakan jaringan kabel. Keuntungan dari memakai jenis jaringan WLAN ini yaitu yang pertama, bisa dipakai untuk berbagai macam perangkat. WLAN ini bisa dipakai untuk perangkat laptop, PC, handphone, radio, telepon, dan lain-lain sebagainya. Keuntungan yang kedua ialah jaringan WLAN lebih mudah dipersiapkan dibandingkan jaringan kabel. Jaringan WLAN ini lebih mudah dalam melakukan pembangunan atau instalasinya daripada jaringan kabel. Keuntungan yang ketiga ialah lebih mudah diakses dari mana saja, selama areanya masih bisa menerima internet. Nah, keuntungan ini dimana kalau kita masih berada di dalam area jaringan WLAN ini, kita masih bisa menerima atau masuk ke dalam jaringan internet tersebut. Keuntungan selanjutnya yaitu bisa ditemukan di mana saja, baik di dalam atau di luar ruangan. Keuntungannya ini kita bisa mengakses jaringan di luar ruangan. Mungkin seperti jaringan kabel, kita hanya bisa mengaksesnya di dalam ruangan tersebut, dan kita hanya terbatas di dalam ruangan tersebut. Kita tidak bisa berpindah atau tidak bisa keluar untuk mengakses jaringan WLAN ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis keamanan dari jaringan WLAN. Apabila kita memiliki sebuah WiFi di rumah atau di kos saudara masing-masing, tentu saja siapapun dapat masuk ke dalam jaringan kita, walaupun menggunakan password dan fitur keamanan yang sudah kita miliki atau yang sudah diterapkan oleh perangkat kita. Tentu saja keamanan pada WiFi harus dijaga dengan baik guna untuk mencegah pengguna yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam jaringan kita. Banyak sekali dampak yang dapat yang disebabkan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Misalnya password WiFi kita tiba-tiba berubah dan kita tidak bisa mengganti passwordnya tersebut, atau bahkan WiFi kita mati secara permanen tanpa kita tahu sebabnya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang jenis sistem keamanan jaringan WLAN. Di sini jenis keamanan WLAN ini terbagi dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu WEP atau Wide Equivalent
privacy. Yang kedua yaitu WPA atau Wi-Fi Protect Access. Yang ketiga yaitu WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2 atau 2. Langsung saja kita masuk kepada jenis yang keamanan yang pertama yaitu WEP atau Wide Equivalent Privacy. Tipe keamanan ini adalah tipe keamanan jaringan yang pertama kali ada di dalam sejarah jaringan nirkabel. Tipe keamanan ini bekerja dengan kunci yang dimasukkan atau password yang kita masukkan dalam router atau perangkat access point kita. Tapi sayangnya tipe keamanan ini masih terbilang lemah karena WEP adalah tipe keamanan pertama yang muncul dalam sejarah ditemukannya jaringan nirkabel. Jenis keamanan yang kedua yaitu WPA atau Wi-Fi Protect Access. Perkembangan dari keamanan jaringan yang kedua ini yaitu WPA. WPA adalah sebuah teknologi keamanan jaringan yang membuat kunci dari starting point menjadi dinamis. Maksudnya di sini yaitu kunci atau password kita akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu, sehingga pengguna tidak bertanggung jawab, tidak mudah untuk mengunci dan merusak jaringan nirkabel kita. Selanjutnya yaitu jenis yang terakhir atau jenis keamanan yang ketiga yaitu WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2. Ini jenis perkembangan dari jenis keamanan jaringan nirkabel yang terakhir. Jenis jaringan keamanan ini ditujukan kepada kita sebagai pengguna jaringan nirkabel yang ada di dalam rumah. WPA 2 adalah sebuah teknologi yang sangat baik dan hampir tidak memiliki celah untuk dirusak oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, kelemahan dari keamanan ini adalah kesalahan dari setting kita sendiri. Maksudnya, WPA 2 ini diberikan kebebasan untuk mengatur sistem keamanan sendiri, seperti password, besarnya sinyal yang diberikan, dan berapa banyak akun yang bisa atau yang bisa terhubung atau menggunakan jaringan WiFi kita dan lain sebagainya. Nah, itulah mungkin jenis keamanan dari jaringan nirkabel WLAN. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata atau pengucapan saya yang salah atau kurang enak, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.